Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam ta'lim pagi, dan materi kita pada pagi hari ini adalah masih di surah Al-Baqarah oleh ayat 224 sampai 226, 3 ayat. Dimulai dari firman Allah, wala taj'alullaha 'urdhatan liaymanikum. Kalimat al-'urdhah bermakna ma yudha'u mani'an min syai'. Al-'urdhah itu sesuatu yang diletakkan sebagai penghalang dari sesuatu. Wal yaminu yahlifuha al-mu'min alla yaf'ala khairan. Dan sesuatu itu bisa berupa, dan di sini al-yamin. Al-yamin itu sumpah. Sumpah yang dijadikan penghalang bagi seorang mukmin untuk tidak melakukan perbuatan kebaikan. Contoh, demi Allah saya tidak akan membantu si fulan lagi. Mungkin ketika dia melihat si fulan itu membuat kesel hatinya dan seterusnya, atau dia melakukan apa. Nah, ini kan membantu seseorang itu termasuk perbuatan kebaikan. Nah, dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan membantu si fulan. Ini salah satu pembahasannya nanti, wala taj'alullaha 'urdhatan liaymanikum. Al-ayman jam'u yamin. Aymanikum. Al-ayman apa? Jamak dari yamin. Ada sumpah tadi saya jelaskan. Nahwu contohnya wallahi. Itu wallahi itu yamin.
demi Allah, la af'alu kadza, saya tidak akan melakukan ini. Atau wa ilahin, wa ilah, demi Tuhan, la af'alanna kadza, aku pasti melakukan ini. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru. Kalimat an tabarru, albir, jamaknya alburur, at-ta'atu wa fi'lul bir, artinya kebaikan dan semua perbuatan-perbuatan yang baik, ketaatan dan semua perbuatan-perbuatan yang baik. An tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Ayat yang kedua, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Kalimat laghun atau laghul yamin, ada sumpah yang dianggap main-main. Laghun, laghun itu asal katanya al-batil, sumpah yang tidak dianggap oleh Allah. Kalau ada orang sumpah itu tidak dihitung, itu juga ada. Laghun di samping batil, ma la khaira fi, yang tidak ada kebaikan sebenarnya di situ. Itu kalau arti secara bahasanya seperti itu. Wa laghul yamin, dan sumpah yang dikatakan sumpah laghun atau laghul yamin, ayyahlifal 'abdu 'ala syai'i yadhunnuhu kadza fatabayyana khilafahu atau fatabayyana khilafuhu. Ada seseorang yang bersumpah atas sesuatu, dia mengiranya begitu, tapi ternyata berbeda dengan apa yang dia yakini. Contoh, ada si fulan, aku pinjam duitnya dong. Wallahi di saku saya itu nggak ada duit sama sekali. Dia ngiranya nggak ada duit. Giliran sampai rumah, ini ada uang 100.000. Nah ini laghul yamin, karena dia pada awalnya mengira nggak punya sesuatu. Nah itu termasuk laghul yamin, itu contoh. Artinya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicatat seandainya dia berdusta. Itu bukan yamin yang dikatakan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ma yajri ala lisanin min aymanin min ghairi iradatil half. Atau sesuatu yang begitu berjalan kebiasaan setiap hari, yang mana hal tersebut dia tidak ada keinginan untuk bersumpah sebenarnya. Dan itu sering terjadi, ya. Dan itu sering terjadi di dalam kehidupan. Tidak, ya akhi, wallahi demikian. Nah, kadang-kadang kita ketemu Ustaz ngomong seperti itu. Nah itu dinamakan laghul yamin, yang Allah Subhanahu wa taala memaafkan hambanya dan tidak mewajibkan untuk kafarah. Ya. Tidak mewajibkan untuk kafarah. Wallahi tadi saya itu di pesawat duduk dengan si fulan. Mungkin mikirnya dia si fulan. Ternyata mungkin mirip sekali. Dia sebenarnya tidak, itu bukan min iradati al-qasam, tidak maksud untuk bersumpah. Nah, perkataan-perkataan seperti itu namanya laghul yamin, harus difahami. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Bima kasabat qulubukum. Hati di sini, ya.
Ay ma ta'ammadal qalbu wa qasadal yamin li ajlihi li fi'lihi hatman au man'ihi. Jadi yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bima kasabat qulubukum. Artinya hati ini memang sengaja dan berniat untuk bersumpah dengan kalimat tersebut untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Kalau dalam ayat contoh ya tadi ada orang mungkin sudah sering dibantu, kemudian dilihat dia ternyata melakukan kesalahan, kemudian dia bersumpah demi Allah saya tidak akan membantu kamu lagi, dan dia berniat demikian. Nah ini namanya wala taj'alullaha 'urdatan liaimanikum. Kemudian lanjutnya kalimat selanjutnya pada ayat berikutnya lilladzina yu'luna. Kata kunci yu'luna, kalimat yu'luna al-ila. Karena pembahasannya sumpah. Sumpah juga ada pada hal kehidupan keluarga. Namanya al-ila, yaitu al-halif ala adami wat'iz zaujah. Enggak tahu ada enggak yang pernah melakukan ini. Nah, seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya, menjima istrinya dalam waktu tertentu. Kalau di dalam ayat ini itu sampai 4 bulan. Kalau 4 bulan masih tidak melakukan hubungan suami istri, suruh milih mau rujuk atau cerai, seperti itu. Karena memang dalam Islam tidak boleh memberikan madarat, melakukan sesuatu yang membahayakan. Lilladzina yu'luna tarabbus, kalimat tarabbus. Tarabbus arba'ati asyhur ay al-intidhar wa tamahul. Jadi nunggu lamanya sampai 4 bulan. Kalau ada orang bersumpah sampai 4 bulan sudah harus dipilih. Kalau segera rujuk ya melakukan hubungan, kalau enggak ya harus cerai. Seperti itu. Fa in fa'u ay raja'u. Kalau suami itu kemudian rujuk dengan cara apa? Ila wat'i nisaihim, dengan cara menggauli istrinya ba'dal imtina'i anhu bil yamin, setelah dia mencegah dirinya tidak melakukan hubungan suami istri, tidak menggauli istrinya dengan sumpah tadi. Fa in fa'u. Kemudian yang berikutnya at-talaq. Kalimat at-talaq. Kalimat at-talaq. At-talaq fakku rabitatiz zawjiyah wa halluha biwaqlihi hiya taliqatun, atau biqaulihi hiya taliq au mutallaqah au talaqtuki. Ini kalimat-kalimatnya. Wa in azamu talaq fa innallaha sami'un alim. At-talaq fakku artinya membuka ikatan, yang dibuka ikatan pernikahan, ya cerai. Dan membukanya biqaulihi, dengan perkataannya. Apa itu? Anti talik, kamu talik, cerai atau dicerai. Mutallaqah atau talaqtuki, atau dengan jumlah fi'liyah
saya telah menceraikan kamu. Kalau sa'utalliquki belum, tapi kalau sudah talaqtuki, kalimatnya saya telah menceraikan kamu, maka sudah jatuh talak. Ya. Itu beberapa kalimat penting. Makna ayat. Sampai 4 ayat sampai 227. Yanhallahu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina ay yaj'alu al-halifa bihi mani'an min fi'lil khair. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini melarang semua hamba-hambanya yang beriman. Ingatnya bagi orang-orang yang beriman, berarti sudah faham. Untuk melakukan apa? Untuk menjadikan sumpahnya sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan. Wa dzalika ka ayyahlifal 'abdu alla yatasaddaqa 'ala fulanin. Dan larangan tersebut seperti apa? Seperti seorang hamba yang bersumpah dia tidak akan bersedekah kepada si fulan. Yang banyak asbab nuzulnya. Sahabat Abu Bakar juga pernah bersumpah tidak akan memberikan kepada Mistah, mungkin karena dia melakukan sesuatu yang dia tidak suka, maka turunlah ayat ini dan banyak lagi sebab-sebab turunnya ayat ini. Kita kembali ke ayat ini. Jadi contohnya seorang hamba bersumpah tidak akan bersedekah kepada si fulan. Au alla yatakallama fulan. Atau dia tidak akan bicara kepada si fulan. Pokoknya aku sudah bersumpah demi Allah enggak akan ngajak ngomong si fulan tersebut selamanya. Nah, itu juga termasuk yang dilarang di sini nanti. Au alla yusliha bainas naini, atau dia bersumpah tidak akan mendamaikan dua orang. Islahu dzatil bain. Ini juga perbuatan yang baik. Faqala ta'ala maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Maknanya, dan janganlah kamu jadikan Allah, kamu ingin dengan bersumpah atas nama Allah itu urdatan, sebagai penghalang dengan sumpah-sumpah kamu tadi untuk melakukan kebaikan. Amin fi'li khairin au tarki ismin, atau meninggalkan dosa. Au islahi dzatil bain, atau mendamaikan dua orang, melakukan kebaikan, meninggalkan dosa, atau mendamaikan dua orang. Wa akhbarahum annahu sami'un li aqwalihim, dan Allah memberitahu kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Allah itu mendengar, maha mendengar li aqwalihim, terhadap semua perkataan mereka. Alimun bi niyyatihim, dan Allah itu maha tahu dengan niat mereka. Niatnya apa? Niatnya benar-benar sumpah untuk itu atau lagul yamin. Itu Allah maha tahu. Kalau niatnya bersumpah menjadikan Allah sebagai penghalang dalam melakukan kebaikan, maka hal tersebut dilarang. Bagaimana nanti kalau itu terjadi? Ya dilanggar sumpahnya. Ya kayak tadi orang yang demi Allah saya tidak akan bersedekah kepada si fulan. Ya dilanggar, kemudian dia tinggal membayar kafarat. Ya, membayar kafarat. Karena memang dilarang. Barang siapa yang bersumpah kepada sesuatu
kemudian dia melihat melanggar sumpah itu lebih baik daripada melaksanakannya, karena mungkin seperti ini tadi, bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, maka hendaklah dia falyukaffir an yaminihi wal ya'ti alladhi huwa khair. Jadi dia membayar kafarat dan dia melakukan yang terbaik. Itu dalam Islam seperti itu. Jadi sekali lagi, Allah itu Maha mendengar. Di ujung ayat ini yang paling penting selalu kita fahami, ya. Wallahu sami'un alim. Artinya Allah itu Maha mendengar. Dengan apa yang kita ucapkan itu Allah dengar. Bukan itu saja, alim. Dengan apa yang kita niatkan Allah juga tahu kita niatnya apa. Semuanya itu Allah Maha tahu. Kita lanjutkan. Summa akhbarahum annahu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hamba-hamba yang beriman. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman billaghwi fi ayman, dengan laghun yamin, dengan sumpah lagu yang bukan berniat untuk melakukan sumpah. Ya memang begitulah kebiasaan itu terjadi seperti saya contohkan tadi. Atau orang bersumpah, dia tidak niat bersumpah, tapi ternyata sesuai dengan persangkaannya berbeda. Ya seperti tadi, wallahi saya nggak punya uang nih, nggak ada di saku saya, nggak ada uang. Pulang-pulang masih ada uang nyelip. Nah itu bukan termasuk sumpah yang dicatat oleh Allah. Wa huwa ay yahlifa ar-rajulu ala syai'in yadhunnuhu kadza fayadhharu ala khilafi ma dhanna. Sudah saya jelaskan. Ya, bersumpah terhadap sesuatu dia kira demikian, ternyata berbeda dengan perkiraannya. Au yajri ala lisanihi ma la yaqsiduhu minal half. Atau yang biasa memang diucapkan tapi dia tidak berniat untuk bersumpah. Ka qauli la wallahi. Tidak, demi Allah tidak. Bala wallahi, tentu demi Allah saya akan bantu, dan seterusnya. Fahadha mimma afallahu anhu liibadihi. Dan itu termasuk diantara yang Allah maafkan, ya, Allah maafkan. Fala isma fihi wala kafaratan tajibu fihi. Jadi kalau ini dilakukan, maka itu tidak berdosa dan tidak perlu membayar kafarat. Walaupun ini, ya, jangan sebentar-sebentar sumpah, ya, sumpah lagun, ya, jangan. Tapi kadang-kadang itu tidak sengaja seperti itu, maka itu termasuk yang dimaafkan oleh Allah. Lakin yu'akhidhuhum bima kasabat qulubuhum. Akan tetapi Allah itu akan menghisab dan menghukum, artinya ditulis sebagai dosa, bima kasabat qulubuhum. Kalau hatinya memang betul-betul sengaja demikian, dan itu yang tahu masing-masing, dan Allah Maha tahu dengan niat kita semuanya. Ya, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubuhum minal ism. Artinya Allah akan menganggapnya itu sebagai dosa kalau sumpah tersebut benar-benar hatinya memang berniat demikian. Kalau tadi berniat di dalam sakunya memang niat dia ada, bersumpah bukan karena perkiraannya, tapi bersumpah karena memang dia tahu, maka itu
Berbeda dengan yang pertama tadi, karena yang pertama tadi mengira. Nah, ini sudah tahu, kemudian dia bersumpah, hatinya memang niat demikian, maka bukan lagi laghul yamin, berubah menjadi al-yamin yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, dan itu semua seperti ka'ayyahlifal mar'u kadziban, seperti apabila ada seseorang yang bersumpah kadziban, dengan dusta, liya'khudha haqqa akhil muslim biyaminil kadzibah. Nah, dia sumpah di pengadilan tentang hak saudaranya yang muslim, demi Allah ini saya dapat dari, padahal dia tahu itu bukan milik dia. Nah, ini namanya sumpah palsu, sumpah bohong. Nah, sumpah ini dinamakan al-yamin al-ghamus atau al-yamin yang mana pelakunya dia akan ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Wa hadhihi la tanfa'u fiha al-kaffarah al-mawdu'ah, dan seperti ini tidak ada manfaatnya kafarah bagi orang yang bersumpah palsu seperti itu. Kalau ada kaitannya dengan hak harus dikembalikan. Kalau tidak bisa hanya dibayar dengan kafarat. Tidak seperti orang yang hanya bersumpah tidak melakukan perbuatan baik, kemudian dia melanggar sumpahnya. Tapi kalau sumpah yang al-ghamus tadi berkaitan dengan hak saudaranya, itu tidak bisa diganti hanya dengan bayar kafarat, ya. Bedakan kalau sumpah palsu. Nah, di dalam awal ayat tadi itu bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan yang baik, kemudian dia melanggar sumpahnya. Yang tadinya tidak ingin bersedekah kemudian berubah, melanggar sumpahnya, akhirnya dia bersedekah, melanggar sumpahnya. Maka seperti ini dia yang cukup membayar kafarat dan Allah mengampuni dosanya. Nah, yang berkaitan dengan walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, orang yang bersumpah palsu mengambil hak saudaranya tadi, atau dinamakan al-yamin al-ghamus, itu tidak bisa dibersihkan kecuali satu dengan taubat, ya. Kemudian mengaku dirinya berdusta dan dia i'tiraf bidzambihi, dia juga mengaku dia telah melakukan perbuatan dosa dan mengembalikan, tidak cukup sampai di situ, dan mengembalikan hak yang diambil tadi dengan sumpahnya yang palsu tadi kepada saudaranya, kepada yang diambil haknya. Ini al-yamin al-ghamus. Berhati-hati, ya. Kalau sumpah palsu tidak cukup dengan kafarat, harus dia bertaubat, kemudian menyampaikan bahwasanya dirinya berdusta dengan sumpahnya tadi, dan dia harus mengembalikan hak yang diambil tadi kepada pemiliknya. Dengan demikian semoga Allah mengampuninya. Wa bidzalika, dan dengan demikian yaghfirullahu taala wa yarhamu. Di ujung ayat wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau itu dilakukan semua, maka Allah akan mengampuni dosanya dan menurunkan rahmatnya kepadanya. Cuman orang kalau faham akan dapat ampunan Allah, itu segera dilakukan.
Tapi kalau nggak paham, baca tapi nggak paham kan banyak. Ada di ujung ayat ini wallahu ghafurur rahim. Ini kan memang konteksnya tentang yamin al-ghamus, sumpah palsu. Kalau dia tahu Allah itu akan mengampuninya, dia akan milih ampunan Allah. Tapi kalau dia mencari dunia, itu dianggap kecil ampunan Allah. Waliyadzubillah. Dan ini sering terjadi pada penyerobotan hak atau pengambilan hak saudaranya. Bisa saja dia menang di pengadilan, tapi pada dasarnya hakim itu memberikan sepotong neraka kepadanya. Waliyadzubillah. Maka Rasulullah setiap memutuskan hal demikian, Rasulullah juga memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan. Walaupun tahu tidak bisa memutuskan itu dengan sesuatu yang mungkin kabar gaib atau apa, tidak bisa. Maka kalau sudah di pengadilan itu yang berbunyi memang bukti gitu ya. Bukti secara duniawi, secara zahir. Kalau saya sudah yakin ini nggak ngambil, tapi mana buktinya? Tidak bisa. Maka Rasulullah menyampaikan ya, bahwasanya yang Rasulullah putuskan untuk dia, maka diingatkan bisa jadi keputusan ini sesuai dengan fakta, tapi Rasulullah memberikan jamrah minan nar, artinya sepotong api neraka kepada dia. Maka kalau dia tahu itu bukan haknya, kembalikan. Diingatkan setelah diputuskan. Nah itu kalau ada hakim setiap memutuskan demikian bagus sekali. Tapi hakim tidak bisa memutuskan kecuali dengan ya alat bukti-bukti yang ada. Tapi sekali lagi keputusan itu belum tentu ketika ada si fulan yang dimenangkan kemudian dia selamat dari azab Allah. Nah, mungkin dia sudah pandai saja, pengacara pandai memang dia. Tapi kalau dia tahu, ingat Allah itu Ghafurur Rahim. Kalau ayat ini difahami betul, itu dia akan mengembalikan haknya tersebut. Nah, pada ayat yang ketiga tadi, yang berikutnya, lilladzina yu'luna, bagi orang-orang yang melakukan ilah sumpah bimunasabati dzikril yamin, karena di ayat sebelumnya menyebutkan tentang sumpah. Dzakara ta'ala hukma man yuli imra'atuh. Allah menyebutkan setelah itu hukum bagaimana kalau ada suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Mungkin saking ada perselisihan yang hebat sampai demikian. Wallahi saya tidak akan menggauli kamu selama ini, atau dilepas gitu, saya tidak akan menggauli kamu. Di zaman jahiliyah itu ada seperti itu. Tujuannya adalah memberi madarat kepada si wanita. Nah, ketika ada semacam ini, Allah Subhanahu wa taala mengatur, Allah sendiri, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbus arba'ati asyhur. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberitahu anna 'alal muli tarabbus arba'ati asyhur. Dia hanya diberi waktu 4 bulan, tidak boleh lebih dari itu. Itu bisa memberikan madarat kepada istrinya. Kalau sudah 4 bulan, suruh pilih, rujuk atau pisah, gitu. Maksudnya seperti itu. Artinya tarabbus arba'ati asyhur itu seperti itu. Fa in fa'a ila imraati, kalau dia rujuk kepada istrinya, artinya dengan melakukan hubungan suami istri, fa biha wa ni'mah, maka
akan menjadi sebuah kebaikan. Cuman tetap ada bayar kafarat, wa alaihi ayyukaffira an yamini, tapi dia harus bayar kafarat yang sudah dijelaskan pada surat Al-Maidah. It'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kalau enggak, atau memerdekakan budak kalau ada. Kalau enggak bisa melakukan ketiga-tiganya, wajib puasa 3 hari. Ini termasuk puasa wajib ya, puasa kafarat, puasa wajib. Ini masing-masing yang pernah melakukan hal seperti ini wajib untuk bayar kafarat. Wa illam yafi ila wat'iha, kalau dia masih enggak mau rujuk kepada istrinya dengan melakukan hubungan suami istri, wa asarra ala dzalika, kalau ada seperti ini apa yang terjadi? Fa inna 'alal qadhi ayyuqifahu wa yutalibahu bil fai' fa in aba talaqaha alaihi. Kalau sudah sampai 4 bulan enggak mau rujuk juga, kemudian perempuan ini mengangkat masalahnya ke qadhi, maka qadhi memaksa dia rujuk. Kalau tidak mau, diputuskan, pisah sudah dengan keputusan seorang hakim. Itu maksudnya. Walaupun dia masih belum mau mencerai, pada waktu itu diputuskan oleh hakim cerai dan selesai hubungan pernikahan mereka. Maka hati-hati ya. Mungkin suaminya ingin mendidik istrinya, tapi tidak boleh juga memberikan madarat seperti itu. Maka Allah berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurun halim. Jadi kalau mau balik, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Fa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Tapi kalau masih enggak mau balik, sudah diingatkan oleh qadhi, dia azamut talaq, berniat memang untuk pisah. Wa in azamut talaq fa innallaha sami'un, artinya di sini Allah Maha mendengar li aqwalihim, apa yang diucapkan. Alim bima fi qulubihim, dan dia Maha tahu dengan apa yang diniatkan dalam hatinya. Memang niat dari awal mau memberikan madarat, mau bikin susah istrinya, tapi Islam tetap mengatur, membatasi supaya tidak terjadi kezaliman itu. Cukup 4 bulan gitu. Setelah 4 bulan ada hak istri. Kalau memang tidak digauli sama sekali dengan sumpah tersebut, maka dia akan dipisahkan oleh hakim. Nah, mungkin kalau di Indonesia dijadikan salah satu sebab kalau tidak disentuh sama sekali oleh suaminya selama waktu tersebut. Falyahdharu bi'adami fi'li ma yukrah. Jadi waspadalah kita, jangan sampai melakukan sesuatu yang dibenci. Dan waspada jangan sampai meninggalkan sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang dibenci oleh syariat, ya jangan dilakukan. Yang dicintai oleh syariat jangan ditinggalkan. Ya, seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 4 ayat ini ada 5 poin penting mungkin perlu kita ulang kembali secara singkat. Hidayatul ayat, petunjuk dari ayat-ayat yang sudah dibaca tadi. 1, karahiyatu man'il khair bisababil yamin. Makruh hukumnya ya, menghalangi kebaikan dengan sumpah. Wa alaihi
Faman halifa alla yaf'ala khairan falyukaffir an yamini. Maka barang siapa yang bersumpah tidak melakukan kebaikan, maka hendaklah dia batalkan sumpahnya. Kemudian dia bayar kafarat, ya. Tadi yang kafaratnya sudah disebutkan. Kemudian dia wal yaf'al al khair, maka hendaklah dia segera melakukan kebaikan tersebut. Dalilnya man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yaminihi wal ya'ti alladhi huwa khair. Jadi siapapun yang bersumpah tidak melakukan suatu amalan, maka dia lihat lainnya ternyata yang beda dengan sumpah tersebut itu lebih baik, ya sudah, batalkan sumpahnya dan dia bayar kafarat. Yang kedua, laghul yamin ma'fuun anha. Sumpah laghu atau laghul yamin, sumpah yang main-main, hatinya tidak berniat atau yang terbiasa terucap, itu dimaafkan oleh Allah. Fahami, walaha suratan. Dia ada dua macam sumpah ini. Artinya dianggap laghul yamin, ya. Jangan menurut kita sendiri, oh ini saya cuma main-main aja kok. Tidak bisa seperti itu juga. Yang dianggap main-main seperti apa? Seperti ini. Satu, ayyajriya ala lisanihi lafdzul yamin wa huwa la yuridu ayyahlifa. Itu terbiasa terucap, tapi dia tidak berniat untuk bersumpah. Ada seperti itu. Itu tidak dianggap sebagai sumpah yang dijadikan dia berniat sumpah yang akan di belakangnya ada hukum-hukum, dia akan berdosa dan seterusnya. Ya seperti la wallahi bala wallahi, kalau kita terjemahkan tidak, demi Allah tidak. Terbiasa dia. Tentu demi Allah tentu saya bantu dan seterusnya seperti itu. Kadang-kadang terbiasa terucap seperti itu. Padahal dia ya mungkin kalimat insya Allah akan saya bantu, tapi di lidahnya sering terucap wallahi saya bantu, seperti itu. Terus dia tidak bisa bantu. Sekali lagi ini yajri ala lisani, terbiasa. As-tsaniyah, yang kedua gambarannya adalah yahlifa ala syai'in yadhunnuhu kadza fat yatabayyanu khilafuhu. Dia seseorang bersumpah dengan persangkaannya. Ya seperti tadi, demi Allah enggak ada uang di saku saya. Ternyata ada. Nah, itu termasuk laghul yamin. Dia memang dari awal tidak ingin bersumpah untuk itu. Nah, ini sampai disebutkan ini. Mislu ayyakula wallahi ma fi jaybi dirham wala dirham. Demi Allah di sakuku ini enggak ada dirham, enggak ada dinar. Wa huwa dhannun au jazimun annahu laysa fi jaybi. Dan dia mengira enggak ada. Kemudian setelah itu mendapatkan di sakunya ada, ternyata ada 2 dirham atau 1 dinar dan seterusnya. Yang ketiga, al-yaminul mu'akhadhu 'alaiha al-'abdu. Sumpah yang di situ ada dosa. Ada sumpah palsu yang atau sumpah yang berbeda dengan apa yang diucapkan. Yang Allah akan menulisnya sebagai dosa. Yang dilarang artinya. Hiya ayyahlifa muta'ammidan. Seseorang bersumpah muta'ammidan, dengan sengaja, al-kadzib, dusta, qasidan, dengan maksud, lahu min ajlil husul ala manfaatin, untuk mendapatkan manfaat dunia. Ya seperti tadi, mendapatkan hak, ngambil hak seseorang dengan sumpah dan seterusnya. Intinya apa? Dia berniat dengan sumpah tersebut untuk mendapatkan manfaat duniawi. Itu padahal dia dusta sumpahnya tersebut. Maka hal tersebut yang masuk dalam
ayat ini, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Maka ini dinamakan yaminul ghamus atau yaminul fajirah, sumpah ghamus atau al-fajirah, sumpah yang palsu, yang dosa. Yang keempat, al-yaminul lati tajibu fiha al-kafarah. Yang ketiga tadi yamin ghamus tidak bisa dengan kafarat, ya. Yang keempat, al-yamin allati tajibu fiha al-kafarah, sumpah yang mewajibkan untuk membayar dengan kafarat, yaitu yahlifu fiha al-'abdu ay yaf'ala kadza wa ya'jizu. Seorang hamba yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Fala yaf'al, lalu dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Maka kalau tidak bisa melakukan hal tersebut, dibayar dengan kafarat, ya, kafarat sumpah. Au yahlifa alla yaf'ala kadza, atau dia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Tsumma yadtarru wa yaf'al, kemudian terpaksalah. Tadi sudah bersumpah tidak melakukan ini, terpaksa kayaknya harus melakukan. Ada melanggar sumpahnya, ini juga harus bayar kafarah. Walima qil asna'a halafihi insyaallah wal kafarah mubayyanah fi surat Al-Maidah. Jadi kafarah itu dijelaskan di surat Al-Maidah yang saya jelaskan tadi, it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin kalau melanggar sumpahnya tadi. Kemudian kalau tidak punya, boleh diganti dengan memberi pakaian. Kalau enggak punya, ada budak bisa dimerdekakan, lebih baik. Kalau tidak ada tiga-tiganya, tidak mampu, maka dia puasa 3 hari. Yang terakhir, bayanu hukmil ila, penjelasan tentang hukum ila. Ya, ila tadi sumpah suami tidak menggauli istrinya, dan ini ya hanya 4 bulan batasnya. Nah, kalau dia menggauli istrinya, sumpah tidak akan menggauli istrinya, ternyata nanti malam digauli, bayar kafarat. Tapi nggak apa-apa, segera bayar kafarat. Seperti itu. Fa in kanat aqal min 4 asyhur falahu alla yahnas nafsahu wa istamirra mumni'an 'anil wad'i ila an tantahiya muddatul half illa anna al-alfat ayyata'a wa yukaffir an yaminihi. Jadi jelas sekali waktunya berapa? 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan ya enggak ada masalah, tapi kalau sudah sampai 4 bulan maka diputuskan. Wa in kanat asar min 4 asyhur fa inna alaihi an yafi ila zaujati. Jadi kalau sudah 4 bulan maka kembali tutallaq alaih, atau dicerai, ya. Dan demikianlah Islam mengatur, ya. Tidak boleh memberikan madarat seperti itu. Saya kira cukup sampai ayat 224, 225, 226, 227 sebagai pembahasan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi jelas, ya. Ternyata banyak macam-macam sumpah tadi. Supaya bisa memilah-milah, jangan sampai semuanya sama. Ada yamin ghamus, ada yamin kadzib, ada yamin yang bisa dibatalkan kemudian dibayar dengan kafarat, ada yang tidak bisa. Itu mudah-mudahan kita bisa memahami supaya kita juga tidak terjatuh dalam dosa dalam bab
sumpah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah